tangan untuk nanti. Oke, silakan. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala mudilla ta'ala. Karena pada kesempatan yang luar biasa ini siang biasanya kita ngantuk, tapi kita memaksakan untuk berapat atau rapat koordinasi tentang kedisiplinan siswa kita. Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas dan peserta bangsa yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, adapun agenda kita ini yaitu budaya positif kita. Ini sekalian nanti kita dari CGP numpang lewat kedisiplinan siswa kita yang kemarin sudah yang pertama untuk penyampaian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon waktunya Bapak Ibu sebentar, tidak lama, karena ini juga bagian dari untuk melanjutkan untuk budaya positif. Iya, nggak usah lama kata Bu Yuli, sebentar cuma. Untuk budaya positif, saya yakin kita ini mengharapkan semua Bapak Ibu guru inginnya ada budaya positif di sekolah kita. Benar nggak Bapak Ibu? Sudah pasti pinginnya. Bagaimana kita cara menerapkan? Tadi mungkin sudah banyak juga dipaparkan atau disampaikan sama Bu Yuli. Ketika siswa bermasalah, itu biasa cara kita bagaimana siswa itu biar sadar. Seperti Pipi tadi maju ke depan, menggenggam tangan. Padahal Bu Yuli tadi, Pipi bisa nggak buka tangan segala macam dengan cara lembut. Ada juga siswa itu dengan cara yang agak kita ngotot. Kadang tergantung siswa kita. Kemudian kita masuk ke peraturan dan peraturan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di kelasnya ada keyakinan kelasnya. Sudah Bapak Ibu ya? Kesepakatan kelas ada? Ada. Saya yakin semua ada kesepakatan kelasnya. Kemudian yang peraturan, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu ada sebuah peraturan. Kemudian kalau peraturan kelas kita nanti tanggung jawab bagaimana peserta didik ketika sudah memakai buku itu, pasti dia akan kembalikan ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian peraturan kelasnya kita harus menghormati orang lain. Di peraturan kelas itu menghormati guru, saling sama teman saling juga hormat, nggak masalah juga. Next boleh. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah peraturan kita, peraturan sekolah kita. Apalagi peraturan sekolah kita juga sudah kita tempelkan di depan kurikulum, itu juga sudah ada peraturannya. Kemudian menghormati orang lain berkomitmen. Menghormati orang lain berkomitmen. Itu juga adalah peraturan kelasnya. Ketika teman kita bertanya, siswa kita bertanya, menjawab, ada saling menghormati pendapat yang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian peraturan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Next saja biar cepat. Terus lanjut aja. Itu peraturan sekolah kita. Peraturan kelas kita tetap kesehatannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian pihak dari kelasnya itu tanggung jawab. Next ini tadi. Nah, kemudian hukuman dan konsekuensi. Beda apa sama saja? Hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kira-kira beda apa sama? Beda. Bedanya dari kita cek. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit, itu bisa dari fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Kadang membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek,
Kira-kira yang sudah kita terapkan ini hukuman atau konsekuensi? Banyak hukumannya. Ya, banyak hukumannya kadang. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri masing-masing. Next. Kemudian ada selanjutnya identitas gagal, itu dari segi hukuman. Kemudian identitas sukses dari kedisiplinan. Ketika anak melanggar, pasti yang kita sering kita lakukan itu hukuman. Karena siswa itu gagal untuk disiplin positif tadi, maka tumbuh hukuman tadi. Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau disiplinnya, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Anak itu mau baik, anak itu mau tidak baik, pasti ada pilihannya. Next aja. Ini kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa terima. Itu untuk bertahan hidup, saling berkolaborasi, saling membutuhkan. Next, melengkapi. Eksplorasi konsep, ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama, penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, dan juga apakah kita itu sebagai manajer. Contohnya untuk penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menyindir, itu ada sebuah penghukum. Biasa kita yang mana ini? Di antara 5 itu? Belum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah, kemudian mengatakan seharusnya tidak dikatakan, kemudian ibu kecewa, bapak kecewa dengan kamu nak datang terlambat. Nah, itu salah satu membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, membuatkan alasan untuk muridnya. Contohnya apa ini? Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau dan tidak ingat kepada ibu yang pernah bantu kamu, kurang lebih demikian. Itu adalah kita sebagai teman pada peserta didik. Kemudian untuk pemantau, menghitung dan mengukur atau juga apa pengaruhnya, atau menyesuaikan diri bila diawasi oleh orang lain. Lanjut. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Yang mana bisa? Biasa kita tergolong yang mana, Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah pembuat siswa kita merasa bersalah? Apakah kita itu dengan siswa sebagai teman? Apakah kita itu malah sering sebagai pemantau saja? Ada anaknya salah pun kita biarkan? Apakah kita juga sebagai manajer? Kita selalu memberi sanksi kepada siswa. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Lebih yang mana? Apakah kita lebih pada siswa itu lebih kepada teman? Kemudian apakah sebagai pemantau saja? Ada anak salah kita biarkan saja? Apa juga kita sebagai manajer ketika teman siswa salah langsung kita hukum, tidak melihat atau mendengarkan penjelasan siswa? Itu ada 5. Kemudian ada eksplorasi konsep, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusinya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kepada siswa kita? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kadang kalau kita untuk sama siswa kita, biar anak kita tidak drop kan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Kadang siswa kita itu banyak pernah melakukan salah, tetapi dia belum pernah. Dia melakukan salah, tapi kita kadang menyadarinya. Kamu jangan sakit, kamu jangan merasa bersalah, walaupun kesalahan tidak fatal. Cepat kalah. Mengapa melakukan itu? Itu segitiga restitusi kita. Kemudian lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas kita. Guru berkata, kemudian validasi kebutuhan.
yang cepat berterima. Itu saja dari kami sebagai untuk Dikode aja lah, kalau hukuman H. Apakah pilih H? Apakah masuk hukuman yang kalimat pertama itu, apakah konsekuensi atau restitusi? Kode saja Bu, HKL. Ayo yang gercepu, yang kita perhitungkan 2 orang pertama. Mapari udah masuk. Hukuman kamu siswain panjang diukur asal konsekuensi. Mengunting perasaan. Siap. Iya buat Bapak Ibu mohon maaf sudah Bu Novi sama Ibu Betty. Luar biasa. Kamu kenapa? Nasi bungkus. Apa Pak Sodet? Apa di Hotel Sari? Bu, yang pikirnya ngapakan? Jadi kalau yang cabut jam terakhir itu gimana konsekuensinya gitu? Nah, kan kalau awal kan ada penyekelannya. Kalau jam terakhir itu gimana? Nah, tinggal lanjutnya gimana? Soalnya saya di TO, anak AT, jadi itu terus orang yang cabut. Apakah caranya bagaimana Pak? sudah perlu. Terima kasih. Sudah ke wali kelas belum Bu? Sudah. Apa kata wali kelas? Udah Bu katanya. Sudah ditindaklanjuti berarti ya. Kan gitu. Gimana Bu? Ke wali kelas berarti kan nanti tinggal diproses sama wali kelas kan gitu Bu ya. Karena kalau kita buat siswa itu lurus saja kayak susah ya. Makanya kita bertahap kan gitu kan. Ketika anak cabut pagi atau dalam terlambat kan ada prosesnya. Kemudian ketika siswa kita jam berapa mau akhir jam ya dia cabut, nanti kan ada wali kelas. Makanya nanti guru itu di grup itu diumumkan gitu ya. Guru siswa yang cabut, siswa yang alfa. Saya minta juga wali kelas ya itulah respon lah ketika guru mapel yang menginformasikan di grup-grup kelasnya siswa cabut, siswa alfa, tolonglah direspon kan gitu. Itu kan demi kebaikan kita juga ya, kebaikan kita juga. Jadi guru mapel ngasih tahu kepada wali kelas bahwa siswa yang cabut, selanjutnya kita proses siswa yang bermasalah kan gitu Bapak Ibu. Nggak mungkin cabut satu kali langsung ke siswaan kan nggak mungkin, kan ada prosesnya, ada wali kelas, kaprok dan kepala program. Ya, mungkin itu kita tinggal Pak Jul minta tolong pagi masuk ya. Aku mau berobat dulu, nanti aku ganti baju Pak Jul siang. Oke, saya masuk. Nah, saya masuk ke dalam kelas, ya kan. Setelah ke kelas, saya bawa ke ruang belakang. Ternyata ada yang bertinggal satu orang gitu. Saya suruh temannya jemput, nggak datang juga. Tapi kan saya nggak mungkin ngurus satu orang itu aja gitu. Nah ternyata dia ada kawannya datang satu gitu kan. Dan saya terpakai jam Bu Mutinah itu 3 jam. Jadi pada saat Bu Mutinah masuk ke kelas, siswanya belum ada. Ada berdua. Loh kalian kenapa di sini? Kenapa nggak masuk? Tak dibolehkan Pak Jul Bu katanya. Dia jual nama saya. Padahal datang pun tidak. Untung Bu Mutinah tidak percaya gitu aja. Jadi kami panggil siswanya gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bertanya, misalkan ketemu di siswanya di luar, kenapa nggak masuk? Mana gurunya? Tak ada masuk. Jangan percaya begitu saja. Gurunya, saya yakin, ya mungkin ada 1-2 yang tidak masuk, tapi siswa bisa menjual nama gurunya. Nah itu kejadian, ya. Nah, jadi harus hati-hati juga. Telah disampaikan oleh Ibu Yuli, Pak Mis, di sini. Setelah kita evaluasi beberapa hari dari kegiatan yang telah kita buat berkaitan dengan kedisiplinan siswa, memang kita
di tim kurikulum memantau untuk grafik siswa alhamdulillah meningkat. Di samping yang disampaikan oleh Pak Zul, kemudian yang lain yang berkaitan dengan itu, ada masalah klasik yang di kita ini yang perlu segera diurai, yaitu ini mohon maaf wali kelas TKJ kelas 12 seperti Novalgia, kemudian di APAD. Jadi anak-anak yang kondisinya seperti itu, kami kebetulan selaku Pokja PKL sudah menggiring, sudah memberi kesempatan Antara piket, wali kelas, BK, dan guru yang membantu menangani kedisiplinan sekolah kita di setiap paginya. Maka ya, dan koordinatornya. Penyelarasan pikiran kita sama gitu maksudnya. Jangan nanti BK-nya ke A, piketnya ke B, walasnya ke C, BK-nya ke D, kurikulumnya ke Z. Maksudnya kita menyelaraskan. Bu, silahkan mengutarakan pendapatnya. Kita masih ada waktu. Silakan mengutarakan pendapatnya setelah pelaksanaan disiplin yang dilakukan 1 bulan kemarin ya, tertanggal, aduh lupa saya tanggalnya di sana, tertanggal 1 bulan yang kemarin dengan tim kedisiplinan dengan tim kita. Hanya saja Pak Her yang nggak datang ya 1 orang. Izin di setiap paginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dan juga terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bu Yuliana dan juga Pak Maswanto dengan waktu yang cukup singkat tapi sangat bermakna sekali ya. Apa yang disampaikan tadi memang secara tidak kita sadari gitu. Memang itulah yang kita lakukan gitu. Terutama dalam bentuk masih kita semua masih banyak yang dalam bentuk hukuman, terkadang konsekuensi dan hampir jarang sekali menggunakan restitusi. Tapi sebenarnya tadi itu kurang panjang sih sebenarnya penyampaian materinya gitu. Padahal materi itu sangat bagus sekali. Dengan kurikulum Merdeka sekarang ini memang itulah yang harusnya kita terapkan ke siswa kita. Tapi hari ini saya ingin mengungkapkan secara pribadi bahwa saya merasa selama pulang dari Bandung ini, hari ini yang saya merasa paling senang gitu mengajar tadi. Kenapa? Karena di kelas 10 ada Bu Ulan nggak ya? Lagi izin ya. Jadi dari awal saya pulang kemarin itu siswa kelas 10 AT itu, karena saya kebagian jam 2 jam terakhir, paling banyak 9 orang, paling banyak. Tapi hari ini alhamdulillah seluruhnya hadir. Ya, kelas 10 AT. Jadi walaupun di 2 jam terakhir, alhamdulillah seluruhnya hadir gitu. Jadi itu merupakan sebuah prestasi bagi saya di kelas 10 HT itu. Bapak Kepala Sekolah, untuk kita semua, untuk Bapak kita persilakan. Ini punya perpustakaan ya? Iya. Tapi mic-nya ada ke? Aneh nggak ada. Soundnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita beri aplaus untuk 2 CGP ini. Karena Bapak Ibu semua mudah-mudahan di tahun 2023 ini setelah Pak Zul, Lucy, setelah Bu Dona berkaitan dengan peningkatan atau menumbuhkan budaya positif, sudah banyak yang kita lakukan mencoba, terutama ketika kita diamanahkan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Tentu kita tidak hanya sebatas itu, karena banyak hal lain yang perlu kita tingkatkan di sekolah. Kesempatan di market itu menjadi pintu masuk dan keluarnya Ananda jamin CS, ya kan? Ya jangan nanti
oh Pak Jamil nggak bisa dirukiah dulu, harus pakai psik dulu. Nah, kan gitu ya. Jadi dia sudah punya gitu, punya kajian. Jadi nggak bisa. Jadi yang tadi ternyata anak tadi nggak bisa rukiah karena bapaknya takut dirukiah. Anak jadi sampai sekarang itu. Nah, seperti contohnya. Nah, ini satu contoh lagi Bapak Ibu dan merangka merubah manusia ini dan kita ya. Anak saya sendiri ini seperti Wahyu dan istrinya dia. Jadi Wahyu itu kepingin sekali dirukiah. Dia ingin minta dirukiah dan istrinya mendukung. Karena dia ingin berubah hidupnya. Maka kita panggillah imamnya, Wahyu, kamu tidak bisa dirukiah dulu. Karena yang harus dirukiah dulu adalah istrimu. Kenapa? Karena semua yang terjadi dirimu dikarenakan istrimu. Malah yang bersikeras hati ingin dia rukiah. Jadi nggak bisa. Maka kalau Jamin tadi ingin baik, ternyata nggak bisa Jamin rukiah dulu, biar Debbie dulu katanya. Seperti kan? Atau Eka dulu misalnya seperti itu. Jadi kajiannya gitu, Bu Lisa ya dengan teman-teman yang lain. Artinya apa? Kalau ingin sebuah perubahan, saya pasti dahulu ingin berubah. Maka mari Bapak Ibu juga berubah seperti itu. Jadi TO sebagai pilot proyeknya nih Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Yuli, nanti silakan bulan depan didesain lagi model acaranya. Itu dalam rangka kegiatan itu. Tentu seperti tadi beberapa yang saya catat ini di kurikulum Merdeka dikatakan kan manusia itu dilahirkan pasti manusia Bapak Ibu ya. Pasti berbeda. Karakternya pasti berbeda. Potensinya juga berbeda. Kemarin juga kita mendatangkan Gus Marlok ke sini. Ternyata apa yang dievaluasi bagi kita semua Bapak Ibu, merubah cara kita, guru, merubah cara orang tua kepada anaknya, dan jangan selalu menyalahkan anaknya. Ini yang di sebelah saya ini berapa orang anaknya? 4. Apakah Yuli bisa bercerita 4 anak satu sama karakter? No, pasti 3-3-nya masih berbeda. Si A nya begini. Oh si D begini, si C begini. Si D pernah saya salah ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya anak satu, tambah lagi biar ada nampak perbedaannya. Apa kita besok misalnya ini perlu digertak dengan tentara. Tentara itu kan juga ada dia yang ahli agama itu. Dia tinornya itu. Nanti baik Bapak Ibu sebagai wali kelas, Bapak menemukan, Bapak yakin. Ibu pasti yakin menemukan Anda anak yang merasa ingin tahunya luar biasa, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Nah, gimana Bapak Ibu caranya? Apakah